Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Hias dan Hidroponik. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman dengan metode dan tips yang sederhana pula. Yaitu di sini kita hanya memanfaatkan alat dan bahan bumbu dapur untuk kita melakukan perawatan sehari-hari pada tanaman di sekitar rumah kita. Pada pagi acara ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita membasmi hama dan juga mencegahnya agar tidak datang kembali. Yang pasti kita juga di sini menggunakan alat dan bahan bumbu dapur. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini mari kita bersama-sama untuk membangun channel Tanaman Hias dan Hidroponik ini dengan cara tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Bagi kita penghobi tanaman, hama mungkin sudah bukan hal yang baru lagi kita temui pada tanaman kita. Dengan metode yang sederhana ini, kita tidak perlu pusing lagi untuk membasmi hama yang menyerang tanaman kita. Berhubung karena kita sudah memilikinya di rumah, maka bisa dikatakan di sini dalam proses merawat tanaman agar tidak terserang hama itu hampir tanpa biaya. Karena alat dan bahan yang kita butuhkan sudah tersedia di rumah. Bagaimana caranya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Tetapi sebelum kita masuk ke prosesnya, ada baiknya di sini kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan. Yo, inilah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk kita membasmi hama dan mencegahnya datang kembali. Yang pertama di sini kita akan menggunakan sabun cair, yang mana sabun cair ini yang biasa kita gunakan untuk cuci piring. Dan untuk harga sabun cair ini sendiri adalah Rp2.000. Cukup murah bukan? Dan yang pastinya kita di sini pasti memiliki sabun cair di setiap rumah. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan penyuburan tanaman dengan cara membasmi hama yang berada pada tanaman kita. Yang selanjutnya di sini kita menggunakan bawang putih. Yang mana bawang putih ini yang kita gunakan merupakan pestisida nabati ataupun pestisida alami yang kita bisa manfaatkan dari bahan dan bumbu dapur. Dan sedikit di sini saya jelaskan untuk cara kerja pestisida nabati bawang putih ini. Pestisida nabati bawang putih ini dapat mencegah dan menekan perkembangan hama seperti serangan dari hama serangga, bakteri, maupun cendawan ataupun jamur patogen. Selain itu, pestisida nabati bawang putih ini dapat merusak bahkan membunuh perkembangan hama. Selanjutnya, pestisida nabati bawang putih ini dapat mencegah bahkan mematikan nafsu makan pada hama, sehingga hama-hama yang menyerang pada tanaman di sekitar rumah kita itu bisa mati dengan sendirinya. Selanjutnya kita di sini menggunakan serai wangi, yang mana serai wangi ini merupakan pestisida nabati yang terbuat dari bahan alami, dan di sini kita juga memanfaatkan bahan dan bumbu dapur karena lebih aman dan juga mudah terurai. Salah satu bahan alami yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Serai wangi ini memiliki minyak astiri yang dapat kita gunakan untuk menghambat perkembangan bahkan membunuh hama tanaman. Kemudian di sini kita menyediakan air. Air ini kita gunakan untuk menghaluskan bahan yang kita gunakan ini dan juga melakukan penyemprotan ekstrak bawang putih dan serai wangi ke seluruh bagian tanaman kita. Kemudian kita di sini menggunakan saringan untuk menyaring ekstrak bawang putih dan serai wangi yang akan kita haluskan. Selanjutnya di sini kita menggunakan blender untuk menghaluskan kedua bahan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan pisau untuk mencincang serai wangi yang akan kita haluskan. Dan terakhir di sini kita menggunakan semprotan untuk melakukan penyemprotan pestisida nabati yang kita buat untuk memelihara dan menyuburkan tanaman di sekitar rumah. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Jadi di sini kita menghaluskan kedua bahan yang sudah kita siapkan ini.
Kemudian kita tambahkan setengah liter air. Setelah kita menghaluskan kedua bahan yang kita gunakan, maka di sini kita langsung saja menyaring dan menyimpannya. Setelah kita melakukan penyaringan, maka di sini kita tempatkan di tempat yang tertutup. Kemudian kita simpan minimal 6 jam sebelum digunakan. Langkah selanjutnya di sini kita menggunakan sabun cair untuk membasmi hama yang menyerang pada tanaman. Kita gunakan 1 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kemudian kita aduk merata agar sabun cair yang berada di dalam semprotan ini terlarut seluruhnya ke dalam air. Dan larutan pembasmi hama yang menyerang tanaman sudah bisa kita gunakan. Inilah contoh hama yang menyerang pada tanaman jambu yang akan kita basmi. Dan di sini kita hanya menggunakan sabun cair saja seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Setelah kita melakukan penyemprotan seperti ini, maka kita diamkan saja tanaman kita ini sekitar 20-30 menit, atau sampai kita melihat seluruh hama yang menyerang pada tanaman kita ini sudah mati. Maka kita bisa lakukan pembilasan menggunakan air bersih. Jadi seperti inilah hasil semprotan sabun cair untuk pencucian piring yang kita gunakan. Bisa dilihat di sini untuk hama yang menyerang pada tanaman ini sudah mati tidak berdaya. Dan di sini juga bisa dilihat untuk hama kutu putih yang menyerang pada tanaman ini juga sudah mati. Dan sampai kita ketahui, menurut mitosnya, hama kutu putih ini sangat sulit untuk dibasmi karena hama kutu putih ini memiliki lapisan lilin pada tubuhnya, sehingga pestisida sulit untuk menjangkau tubuhnya untuk mematikannya. Setelah hama yang menyerang pada tanaman kita ini sudah mati, maka di sini kita harus melakukan pembilasan menggunakan air bersih. Jadi di sini kita tidak boleh lupa untuk melakukan pembilasan agar tanaman yang kita semprot menggunakan sabun cair ini juga tidak mati bersama matinya hama yang kita basmi. Jadi di sini saya tidak bosan untuk mengingatkan agar kita melakukan pembilasan menggunakan air bersih setelah kita melakukan pembasmian hama menggunakan sabun cair yang kita gunakan.
Setelah kita menggunakan sabun cair pencucian piring untuk membasmi hama, maka kita harus melakukan pembilasan menggunakan air bersih agar tanaman yang kita semprot menggunakan sabun cair pencucian piring tersebut juga tidak ikut mati bersama matinya hama yang kita basmi. Selanjutnya, di sini kita melakukan pencegahan hama datang kembali pada tanaman yang sudah kita bersihkan dari hama. Setelah kita menyimpan pestisida nabati yang kita buat menggunakan bawang putih dan serai wangi ini minimal 6 jam, maka di sini kita sudah bisa menggunakan pestisida nabati yang kita buat menggunakan bahan dan bumbu dapur ini. Jadi dosis yang kita gunakan adalah setengah gelas sedang seperti ini, yang kita campurkan dengan menggunakan 2 liter air. Kita aduk sampai merata agar pestisida nabati yang kita gunakan ini terlarut seluruhnya ke dalam air. Dan untuk larut pestisida nabati ini sudah bisa kita gunakan untuk kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang kita punya. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan pembasmian dan mencegah hama datang kembali dengan alat dan bahan bumbu dapur yang pasti kita semua memilikinya di rumah. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi mungkin sampai di sini dulu berbagi tips dari saya cara bagaimana kita membasmi dan mengendalikan hama serta mencegah hama tersebut datang kembali ke tanaman kita agar tanaman kita dapat tumbuh dengan subur dan segera kita bisa menikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.